Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dalam mata pelajaran Quran Hadis kelas 4. Baik anak-anak, siapa yang tahu apa itu artinya Al-Hujurat? Yuk, siapa yang tahu? Nah, ternyata Al-Hujurat itu artinya bilik-bilik. Apa? Bilik-bilik. Bilik-bilik itu ruangan yang kecil yang hanya bisa digunakan untuk tidur. Itu namanya bilik-bilik. Ya. Kemudian surah Al-Hujurat ini merupakan surah yang ke-49 dari 114 surah. Surah ini juga tergolong surah Madaniyah. Artinya surah ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedang di kota Madinah. Nah, nanti di dalam pembelajaran kali ini kita akan mengenal dan membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian kita juga akan belajar pula hukum bacaan dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Dan yang terakhir, kita akan belajar pula kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, ini dia Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelum itu kita baca ta'awud bersama-sama yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Nah, ternyata anak-anak di dalam ayat yang kita baca tadi terdapat hukum bacaan tajwid. Beberapa hukum bacaan tajwid yang kita dapatkan dari surah yang kita baca tadi adalah idgham mimi, kemudian ikhfa hakiki, izhar halki, dan izhar syafawi. Kita urutkan dari atas ya. Idgham mimi itu merupakan mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat. Contohnya, khalaqnakum min dzakar. Nah, jadi ada mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat kasroh. Jadi gimana bacanya? Ditahan. Kemudian kita ke kolom yang kedua. Ikhfa hakiki, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ikhfa. Bacanya gimana? Min dzakar. Nah, itu kan nun sukunnya berharokat sukun, kemudian bertemu dengan huruf dzal. Jadi harus dibaca ikhfa atau samar-samar. Kemudian izhar halki, yaitu dhammah tanwin bertemu dengan huruf kha. Bagaimana bacanya? Alimun khabir. Jadi izhar halki itu harus jelas ya. Itu ada mim berharokat dhammah tanwin bertemu dengan huruf kha. Dan yang terakhir izhar syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan huruf izhar. Contohnya, akramakum indallah.
Jadi ada huruf mim sukun berharokat sukun bertemu dengan huruf ain. Jadi harus dibaca jelas. Idhar itu jelas, syafawi itu bibir. Jadi dibaca jelas di bibir. Akramakum indallah. Jadi tidak ada yang namanya samar-samar. Nah, dari surah Al-Hujurat ayat 13 yang sudah kita baca, kemudian sudah kita cari hukum bacaan tajwidnya, dan sekarang kita memasuki kandungan Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama adalah menghargai perbedaan. Menerima perbedaan itu indah karena keragaman merupakan tanda-tanda kebesaran dari Allah. Kemudian yang kedua, berteman dengan siapapun. Kita harus mau berteman tanpa memandang golongan, tanpa memandang suku, dan tanpa memandang agama teman kita. Pokoknya kita harus bisa berteman dengan siapapun. Kemudian, kita juga harus bijaksana. Bijaksana menghargai orang lain, bukan berarti mengikuti orang lain, mengikuti agama orang lain, mengikuti kebiasaan buruk teman-teman kita, bukan begitu ya. Tapi kita harus bisa menghargai teman-teman kita yang berbeda golongan, berbeda suku, maupun berbeda agama. Dan yang terakhir adalah persatuan. Semua adalah makhluk yang Allah ciptakan. Jadi, di balik semua itu, Allah titipkan hikmah yang begitu luar biasa untuk kita semua sebagai bekal kehidupan kita yang akan datang. Baik, di penghujung pembelajaran kali ini Bapak ingin tanya, siapa yang masih belum paham mengenai keragaman yang disebutkan, yang dijelaskan di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13? Gak ada? Nah, karena sudah tidak ada, jadi Bapak kasih tugas untuk anak-anak menceritakan teman-teman anak-anak yang berbeda agama, yang berbeda suku, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Bandung atau dari Jakarta, pokoknya diceritakan. Bagaimana kalian berteman dalam sehari-hari seperti itu ya. Semoga bermanfaat pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya dari Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila salah kata, salah ucap, itu semuanya datangnya dari keterbatasan Bapak. Bapak sekali lagi mohon maaf. Dan jangan lupa untuk terus belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.